Oke, jumpa lagi Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan tutorial Microsoft Sway ya. Pertama kita login dulu di Microsoft Office. Oke, karena video di tutorial saya sebelumnya itu mungkin suaranya kurang jelas terdengar, maka saya membuat video tutorial satu lagi mengenai Sway. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sway. Yang pertama kita login ke Office, kemudian kita cari di sini Sway. Ya, jadi loginnya ke Office ya, jangan ke Teams ya, karena kita tidak kalau untuk pengerjaan tuh di Office ya. Teams itu dia untuk pengumpulan tugas dan untuk melihat data-data ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, di sini ada new blank sway. Jika kita ingin membuat sway dengan halaman kosong ya. Kemudian di sini ada start from a document. Jika kita ingin mengambil dokumen sway yang ada di komputer kita. Kemudian ada blog, ada do it yourself project, dan ada newsletter. Kemudian ada more template. Nah, portfolio, kemudian resume ya, resume writing sample, banyak ya. Nah, ini bisa kita pilih saja presentation. Ya, tetapi saya di sini akan memilih new blank sway saja. Ya, di newsletter ini bisa kita edit juga. Ya, kalau kita mau membuat bulletin di sekolah, kita bisa membuat melalui dari newsletter. Jika kita tidak mau mengedit, ya tidak mau membuat dari kosong begitu ya. Kita ingin membuat langsung jadi, nah bisa edit aja kayak. Nah, kemudian dia akan preparing yang template, artinya dia akan mempersiapkan template-nya ya untuk bisa kita edit gitu. Tapi kalau kita ingin buat baru dari sini ya, memang buat baru agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau ini kan udah terima, bisa dibilang sudah setengah jadi lah ya. Kita tinggal edit kontennya saja. Nah, saya di sini akan menjelaskan Sway dari awal. Pertama, tentu saja kita klik New Blank Sway. Masuk ke Sway, kemudian kita pilih ya titelnya. Titelnya misalnya di sini apa ya? Misalnya Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini tentang sejarah ya. Ini contoh saja, Bapak Ibu bisa memilih materi-materi atau konten-konten sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Saya masukkan di sini misalnya Borobudur. Oke, Borobudur. Kita cari. Ya, kita bisa cari dari sini ya, dari kita klik ya, baru kita bisa pilih nih. Suggested ini yang disarankan OneDrive nih, dari OneDrive ya, dari penyimpanan awan kita, kemudian bisa dari YouTube, nah kemudian dari komputer, di sini dari Bing ya, saya cari coba dari Bing. Yang ini misalnya, kita add, nah muncul di sini. Nah ini gambar, kita bisa atur coba fokus point. Nah ini tampilan di laptop dan ini tampilan di handphone. Nah, misalnya gambar ini nggak ingin kepotong. Nah, kita checklist di sini. The entire image is important. Makanya gambar tidak akan nanti terpotong. Ya, tapi kalau kita mau gambarnya mungkin fokusnya ke sini saja. Nah, fokus poinnya di sini bisa. Nah, apply. Nah, kan dia fokusnya ke puncaknya saja nih, puncak candi ya. Oke. Dia coba kita bandingkan kalau misalnya settingannya fokus poinnya di entire image. Bagaimana penampakannya? Nah, penampakannya seperti ini. Lebih
Oke. Ya, kemudian kita tadi sudah masukkan judul besar. Kita beri heading one atau judul kecil ya, subjudul. Misalnya di sini Kerajaan Kutai. Nah, kemudian kita masukkan seperti biasa backgroundnya. Kerajaan Kutai itu prasastinya prasasti Yupa. Kita search di sini. Oke, keluar prasasti Yupa. Ini prasasti Yupa. Ini saja add. Nah, satu aja. Baru kita masukkan teks. Ya, Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur. Tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Oke, ini contoh aja. Dan saya masukkan judul kedua, misalnya ada kerajaan, ini bisa divisi banyak ya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Coba Kerajaan Kutai ialah kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan menurut prasasti Yupa raja pertamanya karena raja itu ya, segini saja ya. Oke, Kerajaan Sriwijaya. Atau bisa kita ambil dari Wikipedia. Wikipedia Indonesia. Biar banyak ya, kalau ketik dia lama. Kerajaan Sriwijaya. Oke. Baru masukkan di sini teks ya. Nah, Bapak Ibu kalau mengcopy jangan lupa cantumkan sumbernya ya. Sumber Wikipedia Indonesia, begitu ya. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Kemudian kita masuk lagi ke kerajaan berikutnya. Kerajaan Mataram. Mataram kuno itu prasastinya peninggalannya Candi Borobudur. Tapi Borobudur sudah tadi Prambanan. Borobudur gambarnya udah di depan nih. Prambanan. Oke, masukkan di sini. Bisa juga digeser begini. Drag. Oke. Fokus poinnya bisa diatur. Kalau kita mau semua, tampilkan itunya. Tampilkan apa? Yang klik di bagian ini tadi ya. Entire image is important. Kemudian kita cari Mataram. Kerajaan Mataram kuno.
medang. Ya, sumber. Kenapa enggak? Oh, Kedatuan Medang ya, Kerajaan Medang. Oke. Oke. Baru di sini saya akan masukkan gambar, image ya. Peninggalan kerajaan Mataram itu apa aja? Yang pasti Prambanan. Kemudian Candi Mendut. Baru Kalasan. Baru Candi Gedong Songo. Candi Sambisari. Ada Candi Sambisari. Oke. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat di sini. Besar ya. Nggak terlalu besar ya, segitu. Edit. Nah, ini bisa kita perbesar. Bisa besar sekali ya. Kita pilih saja. Nah, ini kalau besar. Tambah satu lagi. Coba saya masukkan Mendut, Kalasan, Sambisari. Candi Borobudur saja. Baru kita tulis Borobudur. Ini tadi apa ya? Sambisari ya. Sambisari. Candi Kalasan. Candi Prambanan. Oke, Prambanan. Oke. Ya, kemudian kita bisa ya, selain bisa di ini dimasukkan ke ini, di apa, ukurannya diubah, kita juga bisa memasukkan ini ke dalam grup, jadi satu grup dia. Nah, kayak gini kan. Klik semua, baru klik salah satu bagian, baru di grup. Nah, ini bisa kita pilih nanti gambar yang dijadikan grup ini dia bentuknya grid atau slideshow. Nah, coba saya contohkan untuk stack atau tumpukan. Kita play. Nah, dia ya jadi seperti ini ya.
bukan foto dia. Coba saya edit lagi. Nah, di sini saya bisa mengubahnya lagi. Misalnya bentuk grid. Nah, bentuk grid seperti apa? Seperti ini. Gambarnya kalau terlalu kecil, kita bisa perbesar atau sedang. Kita buat jadi sedang. Nah, ini ya, udah sedang ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua ya, ada storyline dan design. Storyline ini untuk mengatur jalannya cerita ya, jalannya konten ya. Dia mengatur konten materi. Kemudian desain, kita bisa ubah desainnya. Dan kita pilih di style. Nah, ini kan vertikal dia ya, naik turun. Kita bisa buat ke kanan ke kiri. Horizontal. Tuh, begini ya. Vertikal tadi ya naik turun ya, gitu. Atau kita buat slide. Ya, seperti PowerPoint ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Nah, ini ada juga stylenya ya, misalnya warna merah, warna biru, atau yang berwarna-warni seperti ini. Nah, kan berwarna-warni coba. Tapi kalau bingung, kita bisa juga serahkan kepada komputer remix. Nanti komputer akan memilih mengacak tema ya, stylenya mana yang cocok. Oh ini kayaknya nggak cocok nih, misalnya kan remix lagi, remix begitu ya, sampai Bapak Ibu mendapatkan style yang cocok. Ini nggak cocok, remix lagi begitu. Nah begitu ya. Kemudian saya akan memberikan tutorial di sini bagaimana caranya. Ini belum dikasih ini, candi Muara Takus. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan video. Kita pilih media, baru kita pilih video. Nah, kalau kita mau gambar, bisa juga gambar dari ya, audio bisa, video aja. Saya pilih dari YouTube. Misalnya di sini. Nah, Candi Muara Takus. Nah, videonya itu aja. Coba play. Nah, ini videonya ya. Kurang besar. Videonya kurang besar. Nah, kita pilih aja ukurannya bisa besar nih. Kita pilih yang ini. Coba kita play lagi. Nah, kan besar kan? Gitu. Edit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Nah, misalnya kita ingin memasukkan ujian di sini. Ada tesnya begitu. Bisa. Setelah dia mempelajari materi, ya kita kasih ujian. Ulangan harian misalnya. Ulangan harian. Kasih gambar
sebentar saja. Ujian. Nah, sekarang ini gambar ini kan, sekarang di sini. Baru kita memasukkan form di sini, form ujian. Nah, saya akan memberikan caranya. Yang pertama kita cari dulu formulirnya, di mana letaknya formnya. Saya cari ini. Formnya ada di form. Oke. Kita klik form. Saya akan mengambil form saya di sini. Nah, ini mau saya sisipkan ke Sway, bisa. Caranya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya caranya. Kita klik share. Nah, kemudian bukan copy ya, bukan copy seperti ini kan linknya. Nah, kalau ke Sway dia kita pilih embed. Nah, embed baru di copy. Baru masukkan ke Sway, baru pilih media, baru embed. Baru Bapak Ibu paste di sini, paste. Baru atur ukurannya, soalnya besar formnya. Baru di play. Nah, sekarang sudah muncul video, ada gambar di akhir, dikasih ujian. Nah, suruh kerjakan ujian. Nanti ujiannya ini masuk ke form kita ya, ke form ya, dia ngelink ke formulir yang udah kita buat sebelumnya, begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di sini cara settingannya ya. Nah, di sini kita bisa duplikat. Ya, artinya kita menduplikasi Sway ini. Ini juga bisa kita jadikan template. Ya. Kemudian saya akan mencoba setting di sini. Nah, ini language-nya. Nah, ini view setting. Viewer and co-author can duplicate this way. Kalau ini kita tidak checklist, maka nanti ini nggak bisa di print, nggak bisa diekspor juga, ya nggak bisa diubah. Ya, jadi jangan diconteng kalau Bapak Ibu mau Sway ini nggak diubah-ubah begitu. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu conteng, viewer can author can duplicate, ya berarti bisa di copy, kemudian bisa di print. Ini untuk print ya. Viewer atau yang melihat link Bapak Ibu nanti bisa memprint ya. Apalagi kalau dia ada akun Office 365. Kemudian di sini saya akan coba share. Nah, ini this organization. Coba tadi settingannya. Oh, makanya ada settingan, makanya viewer ya. Makanya viewer bisa edit karena dia ada akun. Coba kalau saya coba share-nya di sini anyone, settingannya bisa nggak diedit orang? Oh, tetap ya. Nah, ini jangan di checklist, nanti bisa di duplicate nanti. Ya, kemudian saya share, saya pilih anyone. Nah, kalau kita pilih those in your organization with the link, artinya orang-orang yang ada di dalam domain kita ya, domain Office kita. Dan punya akun dan satu domain. Specific people or group, nah artinya orang-orang yang kita tentukan. Nah, ini kita pilih anyone aja biar bisa dibuka semua orang. Kemudian di sini ada view, ada edit. Kalau kita klik yang edit ini maka nanti bisa diedit. Nah, kita juga bisa masukkan password. Kalau dia mau edit dia harus masukkan password. Kemudian kita view aja settingannya. Kita bisa bagi juga ke Facebook, Twitter, ya, LinkedIn, ya, bahkan kita bisa jadikan ini embed code lagi, ya, dimasukkan ke Sway lagi begitu. Ini saya copy, saya persingkat linknya s.id.
Bapak Ibu bisa gunakan, bukan hanya ini ya, banyak ya, terserah menggunakan Bitly ataupun apa ya. Nah, ini udah jadi linknya. Saya copy, saya paste di sini. Kebuka nggak? Nah, kan kebuka kan. Nah, link sway-nya kan kebuka tuh. Gitu. Karena saya masih login makanya bisa diedit. Karena saya kan Office saya masih login ya. Oke ya, itu saja tutorial tentang Microsoft Sway. Semoga bermanfaat. Terima kasih.